Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA, selamat siang. Berjumpa dengan saya Dr. Nabila dalam podcast Mikirin Pasien. Nah, halo apa kabar sobat-sobat RSPA? Nah, di sini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, sebelumnya di sini saya nggak akan sendirian nih untuk berbincang-bincang mengenai kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini saya akan ditemani dengan narasumber kita. Nah, di sini ada Dokter Gigi Arif Romadona. Nah, kita sapa dulu ya dokternya. Halo Dokter Gigi Arif. Halo Dokter Nabila. Nah, disapa dulu ya teman-teman kita. Halo Sobat Sehat RSPA. Nah, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik dokter. Nah, gimana dokter hari ini dokter kegiatannya? Ya lumayan lah, cukup berisi untuk hari ini gitu. Capek nggak dokter? Ya karena memang profesi jadi mau nggak mau harus ini terbiasa dan harus Biasa semangat ya. gitu. Apalagi siang-siang gini ya dokter ya, biasanya ngantuk ya dokter Iya, ya. tepat Nah, sekali. ini buat teman-temannya lagi dengerin podcast kita, disimak baik-baik ya. Karena di sini kita akan berbincang-bincang mengenai kesehatan gigi dan mulut yang akan kita jalani selama bulan suci Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan menjalankan bulan puasa. Nah, kita nih mumpung ada dokter nih, kita tanya-tanya ya sama dokter. Dokter, biasanya tuh kan kita sering ya ada masalah-masalah keluhan di gigi sama mulut kayak gitu ya. Nah, biasanya nih dokter ketika puasa yang sering kali muncul gitu, itu apa dokter? Ya Dokter Nabila, jadi sebenarnya untuk masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling sering muncul saat kita berpuasa itu yang pasti adalah bau mulut. Oke. Tapi selain bau mulut itu bisa juga adanya sakit gigi atau gigi berlubang seperti itu. Jadi ada dua yang sering ya dokter ya, dari sakit Benar. gigi Iya. berlubang itu dan bau mulut. Nah, yang paling sering dikeluhkan masyarakat nih, biasanya itu kan bau mulut ya dokter ya, karena kita nggak pede nih dokter. Nah, apa sih dokter sebenarnya yang menyebabkan bau mulut terutama pada saat puasa dokter? Oke, Dokter Nabila. Jadi sebenarnya untuk bau mulut itu sendiri itu bisa terjadi baik saat kita berpuasa maupun saat kita tidak berpuasa gitu. Oke. Jadi saya kupas sedikit-sedikit ya. Saat kita tidak berpuasa, jadi bau mulut itu bisa muncul menjadi indikator bahwa rongga mulut kita itu kurang baik, kurang sehat seperti itu. Nah, apa sih penyebabnya atau maksudnya yang menyebabkan bau mulut saat kita tidak berpuasa? Jadi yang pertama yaitu adanya sisa-sisa makanan. Oke, sama Jadi gini dokter, sisa makanan itu biasanya menempel pada permukaan gigi kita, pada sela-sela gigi, oke. pada langit-langit mulut, dan pada lidah kita gitu. Oke. Nah, sebenarnya kita sudah menggosok gigi dan kita mungkin ngerasa sudah fresh gitu. Oke, bersih Tapi gitu ya dokter ya. iya, tapi mungkin cara menggosok gigi kita itu kurang maksimal, kurang Maksimal. tepat gitu. Akhirnya masih ada bau mulut. Nah, di sini kayak sampah ya, Dok. Sampah kalau dibiarkan tidak dibuang, lama-kelamaan akan membusuk dan akhirnya jadi bau yang tidak sedap Nggak seperti sedap. itu. Oke. Itu yang pertama tadi sisa-sisa makanan. Makanan. Kemudian bisa juga karena karang gigi. Karang Nah, gigi. untuk sobat sehat RSPA itu bisa di rumah atau dengan menggunakan kaca atau menggunakan HP bisa dilihat biasanya ada gigi itu pada rahang bawah kita, pada gigi depan lidah kita itu. Gigi bawah berarti Mm-mm. dokter ya. Nah, biasanya karang gigi itu kalau dilihat warnanya seperti kuning kehitaman gitu. Dan itu biasanya ada rasa kasar seperti itu. Oke. Nah, itu banyak bakteri yang di situ. Akhirnya ada bau yang kurang sedap tersebut gitu. Oke. Kemudian ada juga karena gigi berlubang. Diperlukan. Kalau gigi berlubang eh, rata-rata orang di Indonesia ya itu banyak sekali masih memiliki masalah kesehatan berupa gigi berlubang. Oke. Nah, gigi berlubang itu adanya pembusukan gigi, akhirnya itu pembusukan gigi karena bantuan bakteri, akhirnya eh, keluarlah bau yang kurang sedap gitu. Kemudian untuk yang lebih spesifik saat kita berpuasa, mengapa kita bisa adanya bau mulut yang kurang sedap, itu jadi gini dokter,
dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan melakukan aktivitas itu dari makanan yang kita konsumsi. Konsumsi Mm-mm. ya. Makanan yang kita konsumsi itu akan di metabolisme tubuh Oke. jadi glukosa. Nah, glukosa itu akan menjadi sumber energi untuk kita beraktivitas gitu. Nah, saat kita berpuasa, kita kan tidak makan. Ya. Akhirnya eh, tubuh ini yang harusnya mendapatkan energi dari sisa makanan yang kita Lebih konsumsi. banyak gitu ya dokter Mm-mm. ya. Nah, mereka cari alternatif. Bagaimana dong kita harus mencukupi energi yang dibutuhkan oleh kita gitu. Akhirnya tubuh itu mensiasati dengan cara sisa-sisa lemak yang ada di tubuh kita itu dijadikan sumber energi gitu. Oke. Nah, akhirnya dari sisa lemak eh, cadangan lemak tersebut yang di metabolisme untuk tubuh kita itu jadi energi itu menghasilkan zat sisa berupa keton gitu. Nah, keton itu sendiri dia bersirkulasi pada pembuluh darah kita akhirnya menyebabkan bau mulut yang kurang sedap gitu. Nah, untuk keton itu sendiri biasanya bisa kita jadi salah satu indikator untuk pasien-pasien yang mengalami diabetes. Biasanya orang pasien yang mengalami diabetes itu juga bau mulutnya kurang sedap ya karena keton itu tadi gitu. Terus bau mulut yang saat berpuasa selain tadi karena tidak ada asupan makanan juga karena uh, jumlah air liur yang ada di mulut kita itu jadi berkurang gitu. Kering gitu ya Benar, kita benar ya. dokter. Jadi saat kita berpuasa itu kan kita tidak makan ataupun minum. Nah, kondisi tersebut akhirnya kelenjar air liur yang ada di mulut kita itu tidak beraktivitas. Mereka cenderung lebih bekerjanya lebih rendah gitu. Akhirnya air liur yang diproduksi juga rendah. Lebih sedikit gitu ya. Padahal sebenarnya air liur kita itu memiliki peran yang cukup penting untuk pencernaan, untuk menjaga jumlah bakteri yang ada di mulut kita gitu. Jadi sebenarnya untuk kita pun sebenarnya sudah gosok gigi pun di mulut kita itu masih ada bakteri dan tapi jumlahnya terbatas dan tidak menyebabkan penyakit gitu. Nah, saat kita berpuasa, air liur tidak banyak, akhirnya bakteri itu yang ada di mulut kita meningkat. Karena bakteri itu meningkat, mereka akan beraktivitas dan di situ mereka akan menghasilkan senyawa sisa atau biasanya berupa sulfur gitu. Nah, gas sulfur ini sendiri yang lama-kelamaan di mana sulfur itu merupakan senyawa yang mudah menguap. Nah, di sini sulfur itu menguap menyebabkan bau yang tidak sedap gitu, dokter. Oke. Tadi kan untuk ini ya penyebab dari bau mulut ya dokter. Benar. Ya. Nah, tadi kan pertama sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan sama ada karang gigi nih dokter. Bedanya dari kedua ini tuh apa dokter? Biasanya kan kita tuh suka bingung dokter. Ini ada sisa makanan, tapi kok nggak bisa hilang ya dokter? Nah, kok ini bisa makanan bisa hilang? Nah, bedanya tuh apa dokter? Jadi gini dokter Nabila, sebenarnya untuk sisa-sisa makanan dan karang gigi itu cukup mudah dibedakan ya. Untuk sisa makanan sendiri kita bisa mungkin dengan alat bantu gitu kita korek itu. Nah, kalau itu terlepas itu merupakan sisa makanan. Tapi jadi untuk pakai sikat gigi bisa hilang ya kalau sisa makanan ya. Sedangkan untuk karang gigi maupun kita gosok sampai sikatnya rusak ya, itu nggak bakal bisa lepas karang giginya. Dan memang karang gigi itu harus mau nggak mau makanya ada istilah 6 bulan sekali ke dokter gigi itu untuk membersihkan adanya karang gigi yang mulai membentuk gitu. Jadi dia teksturnya tuh benar-benar keras ya dokter ya. Jadi pakai sikat gigi, kumur-kumur, kalau karang gigi itu nggak bakal hilang ya dokter. Tapi kalau sisa makanan dia bisa hilang ya dokter ya. Nah, terus ini dokter, berarti kan ketika kita puasa, kita kan otomatis aliran salivanya tadi, air liurnya kan sedikit ya dokter. Nah, selain bau mulut, itu kita juga bisa timbul sariawan ya dokter ya. Itu kenapa dokter biasanya? Jadi untuk sariawan itu sendiri, untuk beberapa orang itu gini, sariawan itu bisa disebabkan oleh beberapa banyak faktor gitu. Ada yang sariawan karena kita tertusuk gitu, ada sariawan yang mungkin tergigit-gigit, atau bisa jadi sariawan yang memang beberapa orang atau pasien itu muncul berulang kali, ada siklusnya gitu. Tergantung ya. Tergantung. Untuk sariawan sendiri ya dokter ya. Nah, ini udah banyak ya dokter ya, lumayan nih dokter masalah-masalah yang timbul pada saat puasa ya. Benar. Dokter. Nah, tadi kan juga disebutkan ada ini ya dokter, gigi berlubang ya dokter. Nah, sama puasa ini ada kaitannya nggak dokter gigi berlubang dengan kita puasa? Gini dokter, jadi sebenarnya
antara berpuasa dengan gigi berlubang itu tidak ada korelasi secara langsung gitu. Cuman gini, kita kan saat berpuasa nahan lapar selama 12 jam gitu kan. Eh, Akhirnya pas mau buka itu ngelihat makanan, ih ini makanan kok enak gitu. Sedep gitu ya dokter Apalagi ya, ada istilah, manis gitu ya. istilah ini dok, berbukalah dengan yang manis ya. Manis-manis, oke. Nah akhirnya semua udah kalap kan, manis yang banyak, semuanya makanan dimakan gitu. Kemudian kan malam itu kan ada aktivitas kita biasanya beribadah gitu. Oke. Tadi yang kita habis makan saat berbuka terus dilanjutkan dengan ibadah yang cukup lama, keasikan beribadah, akhirnya lupa. Oke. Lupa udah tadi makan kenyang, Kenyang, akhirnya ngantuk. ngantuk gitu. Terus Iya. tidur langsung gitu ya Nah, dokter ya. benar. Akhirnya ketiduran. Nah, Oke. hal tersebut, kebiasaan tersebut dilakukan terus-menerus. Akhirnya sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita yang sebenarnya memang Bisa membersihkan gitu ya. bisa membersihkan gitu, Menumpuk. dia menumpuk di mulut Oke. kita. Akhirnya mulut kita itu menjadi asam, di mana asam itu sendiri akan menyebabkan lapisan gigi kita itu mengalami pelunakan. Oke. Nah, kebiasaan tersebut yang dilakukan terus-menerus akhirnya menyebabkan gigi kita berlubang seperti itu. Jadi dia kayak terkikis gitu ya dokter, Benar. lama-lama gitu ya dokter. Nah, kita kan tadi gigi berlubang karena sisa makanan. Nah, ini kan ada ritual ya istilahnya dokter ya. Jadi kita sebelum tidur tuh harus menggosok gigi ya dokter. Iya, tepat tuh. Nah, cara menggosok gigi. Nah, cara menggosok gigi ini sendiri pada saat puasa sama kita biasa itu sama apa beda? Atau mungkin sama aja kayak gitu? Apa mungkin caranya juga dokter yang baik itu seperti apa? Untuk cara menggosok gigi yang baik dan benar itu yaitu, jadi gini dokter, saat kita berpuasa, kemudian konsumsi makanan, nah sebisa mungkin kita kan kadang sahur itu langsung habis makan, minum langsung pengen Tidur. gosok gigi. Kalau nggak tidur Nah, benar. Jadi karena udah bangun malam kan, Iya. bangunnya malam terus aduh masih ngantuk Masih gitu. ngantuk gitu ya. Jadi habis makan, habis sahur langsung gosok gigi buat biar bisa tidur lagi. Oke. Nah, sebenarnya gini, saat kita makan, mulut kita itu kan ketika ada makanan masuk itu akan menyebabkan asam gitu. Oke. Nah, kondisi asam yang tadi saya jelaskan itu menyebabkan lapisan gigi kita itu mengalami pelunakan. Nah, cuman di sini itu sebenarnya kita mulut kita itu ada responnya, yaitu dari air liur. Air liur itu membantu menstabilkan pH yang tadi rongga mulut kita itu asam menjadi normal lagi gitu. Nah, ketika suasana rongga mulut kita itu menjadi normal lagi, yang tadi gigi kita itu mengalami pelunakan, jadi bisa terjadi lapisan yang tadi lepas melunak itu menjadi keras lagi gitu. Istilahnya itu remineralisasi. Nah, kondisi tersebut itu memiliki sekitar selang waktu sekitar 30 sampai 1 jam setelah kita makan gitu. Jadi memang lebih bagusnya setelah kita makan itu kita berikan jeda sekitar 30 sampai 1 jam baru kita melakukan gosok gigi gitu. Berarti ada jedanya 30 menit ya dokter ya. Walaupun kita kepepet tetap harus jeda ya dokter ya 30 Tetap, menit ya. karena memang kalau kita dilakukan terus-menerus, mungkin gigi kita itu nggak langsung berlubang, tapi yang jelas bisa terkikis gitu. Akhirnya ada timbul rasa ngilu seperti itu, dok. Jadi tetap harus ada jedanya. Jadi untuk menggosok gigi sendiri nih, berarti kalau puasa itu setelah kita sahur 30 menit setelah kita sahur dan malam tetap sebelum tidur ya dokter Iya. ya. Jadi tetap sehari 2 kali ya dokter. Nah, terus tadi ya kita sudah membahas tentang cara menyikat gigi. Oh iya dokter, cara menyikat giginya dokter. Caranya kan banyak nih. Oh iya, Masyarakat sikat gigi atas bawah cepet banget ya dokter. benar. Karena buru-buru nih, karena mau habis ini mau kegiatan mau itu. Nah, sebenarnya tuh berapa lama kita menyikat gigi dan cara yang benar tuh seperti apa dokter? Gini, untuk cara kita menggosok gigi yang baik dan benar itu gini, rongga mulut kita itu kan, gigi kita itu kan tumbuhnya untuk rahang atas tumbuhnya ke bawah kan, sedangkan rahang bawah tumbuhnya ke atas. Nah, kita lakukan penggosokan itu menggunakan yang pasti pemilihan sikat giginya. Bulu sikatnya dokter. Sikat gigi kita pilih yang bulu halus, karena biar di sini itu dengan bulu halus dia tidak melukai gigi kita gitu. Melukai gusi-gusinya kita. Gusi juga. Nah, kemudian kita lakukan penyikatan itu searah tumbuhnya gigi. Kalau giginya kita tumbuh ke bawah, maka kita
lakukan Tarik penyikatan ke bawah, bawah. ke bawah. Mm-mm. Iya, Dok, Jadi ya. kan sisa-sisa makanan itu ada di sela-sela gigi. Oke, ya. Dengan kita menyikat dengan arah sesuai dengan tumbuhnya gigi, dia akan terlepas gitu. Dia akan turun gitu ya, Mm-mm. Dok, ya. Bukan berarti kalau kita itu gosok giginya lama gitu nanti bersih itu enggak. Nah, Kalau kita gosok giginya lama tapi arah sikatnya nggak tepat, sisa makanan masih ada di situ berarti dong. sama aja ya, Dokter, Bener. ya. Kemudian kita lakukan penyikatan sesuai dengan arah tumbuhnya gigi, baik yang arah yang atas maupun arah yang bawah. Berarti kalau bawah berarti ke atas gitu ya, Dokter, Bener. ya. Nah, setelah itu kita nggak usah ke susu. Ya, kita beri waktu sekitar 2 menit sampai 3 menit itu udah cukup. Kemudian jangan lupa kita lakukan kita sikat aja lidah kita, tapi secara pelan. Oke. Kalau kita kenceng-kenceng mesti kan mual gitu, Iya. akhirnya muntah gitu. Tapi kalau kita lakukan penyikatan secara pelan, nanti sisa-sisa makan jadi gini, lidah kita itu kan kalau kita ngaca itu akan ada kayak jendolan-jendolan gitu. Jendolan Nah, gitu selain ya. dia ada jendolan, dia ada cekungannya juga. Oh iya, tengah-tengahnya gitu ya, Mm-mm. Dok, ya. Nah, sisa makanan yang kita konsumsi, kita kunyah, partikel-partikel halusnya itu masuk ke dalam lidah. Oke. Dengan kita menyikat lidah kita secara perlahan, kita udah terhindar dari mual, kotoran yang ada di sela-sela Lidah. di lidah tadi itu bisa terlepas. Berarti selain kita menyikat gigi, kita juga harus membersihkan lidah kita ya, Bener. Dokter, ya. Mm-mm. Nah, setelah itu baru setelah dirasa sudah cukup bersih, semua bagian gigi dan lidah sudah disikat gitu, baru kita berkumur seperti itu, dokter. Berarti kita setelah menyikat gigi tetap harus berkumur-kumur ya, Dokter, ya? Benar. Oke. Karena kan ada nih ya, Dokter, katanya kita habis sikat gigi nggak usah kumur-kumur, ada juga harus kumur-kumur kayak gitu ya, Dokter. Berarti kan sebenarnya kembali lagi ya, Dokter, ya, sama pasta gigi yang kita pakai. Karena gigi kita di Indonesia tuh karena mengandung ini ya, Dok, ya, ada busanya itu, Dok, ya, Deterjen, ya. kandungan Makanya kita deterjen. harus berkumur-kumur ya. Mm-mm. Nah, untuk kumur-kumurnya kita harus berapa kali kumur, Dokter? Berkumurnya nggak usah banyak-banyak, cukup 2 atau 3 kali udah cukup. Cukup. Karena Nggak terlalu banyak ya. kalau kebanyakan, jadi gini, pasta gigi yang kita pakai saat menggosok gigi itu kan dia ada kandungan fluoride. Oke. Di mana kandungan fluoride itu memiliki peran yang cukup penting untuk proses menjaga kekuatan gigi kita. Oke. Nah, dengan kita berkumur yang cukup banyak, akhirnya fluoride yang sudah kita Hilang, sudah kita tempel di gigi akhirnya diterpa air hilang dong. Jadi Percuma. gitu Iya, ya, Pak, ya. percuma. Oke. Tadi kita sudah berbincang-bincang banyak banget ya, Dokter, ya, mulai dari tadi apa aja sih masalah yang sering timbul pada saat puasa, terus penyebabnya gigi bau mulut, gigi berlubang, cara menyikat gigi. Nah, sekarang ini ada nggak sih, Dokter, tipsnya agar kita tuh nggak bau mulut pada saat puasa, Dokter? Gini, untuk tips atau tips and trick ya. Ya, oke. Tips and trick Bau mulut saat sama gigi berlubang pencegahannya lah gitu, Dokter. ya saat apalagi kondisi berpuasa ya. Iya. Yang pasti kita lakukan gosok gigi itu 2 kali sehari, setelah sahur berarti. dan setelah ibadah, pada malam harinya sebelum tidur itu gosok gigi gitu. Kita gosok gigi dengan pasta gigi yang berfluoride gitu. Kemudian sebisa mungkin kita perbanyak minum gitu. Air putih berarti, Dokter. Biar kita tidak mengalami dehidrasi. Kalau kita dehidrasi, akhirnya kan juga mulut kita kering, Oke. air liur tidak banyak, akhirnya tadi timbul bau mulut gitu. Oh, iya. Terus kita hindari makan makanan yang memang memiliki bau yang menyengat, seperti petai, jengkol, durian, kemudian makan makanan yang penuh rempah seperti itu. Berarti Itu kan bau-bau yang menyengat gitu, Dokter, itu ya? kan makan-makanan tersebut kan memiliki kandungan asam amino yang cukup tinggi, nggih. Nah, kondisi tersebut akan memicu pembentukan sulfur, di mana sulfur tadi menyebabkan bau yang tidak sedap tadi. Kemudian untuk minumnya sendiri nggak usah minum. Jadi kan mungkin kita malam itu beribadah, biar beribadahnya bisa lama, sering minum kopi atau teh gitu kan, biar melek gitu kan. Tapi malah justru kayak kopi dan teh itu kan dia malah menyebabkan kita itu ada respon berupa buang air kecil yang banyak gitu. Dengan kita buang air kecil yang banyak, akhirnya kita mengalami dehidrasi gitu. Oke. Ini kita sudah banyak banget ya, Dokter, ya, dari semua permasalahan gigi dan mulut nih. Ada satu hal yang sering banget jadi pertanyaan bagi masyarakat nih, Dokter. Pusing gitu ya gini. Aduh, nih gigi saya sakit. Aduh, nih saya mau cabut, aduh saya mau scaling kayak gitu-gitu ya, Dokter. Nah,
kalau puasa ini kita boleh nggak sih dokter tindakan buat penambalan, membersihkan karang gigi, terus pencabutan itu sebenarnya boleh nggak sih dokter? Jadi ini dok, kalau kita sakit gigi gitu, masih bisa nahan nggak sih gitu? Nah, Ya kalau kita masih nahan, nggak tahu itu mungkin beberapa orang ya. Tapi kalau yang benar-benar eh, sakit banget gitu dokter buat ya. banyak orang ya, mesti ketika sakit gigi itu benar-benar nggak nyaman. Iya, Ya kalau nggak nyaman mau nggak mau harus ke dokter gigi untuk mendapatkan perawatan gitu. iya betul. Nah, memang beberapa pasien sempat ragu, wah nanti kalau gigi aku tuh dicabut itu puasanya masih Batal nggak ya gitu kan Heeh, ya. puasanya masih jalan apa enggak gitu. Tenang aja. Jadi ternyata di Indonesia itu sendiri dari Majelis Ulama sudah menyepakati bahwa tindakan kedokteran gigi seperti pencabutan, pembersihan karang gigi, pencetakan, pemasangan gigi palsu selama itu dilakukan dengan tindakan yang berhati-hati itu tidak akan membatalkan puasa. Oke. Jadi daripada kita itu puasa tapi giginya sakit, akhirnya dongkol, emosi, malah amalan ibadahnya nggak jalan gitu kan. Ya. Ya mending langsung aja ke dokter gigi buat diperiksakan seperti itu. Tuh. Berarti kita selama berpuasa tetap diperbolehkan ya. Boleh. Tapi gini sih dok, eh, un- untuk beberapa kan seperti pencabutan ya, Iya, itu kan pemberian obat bius. iya. Cuman obat bius yang kita berikan itu kan cuma bertahan sekitar 2 jam. Nah, di sini eh, yang diragukan adalah setelah 2 jam obat biusnya habis itu pasiennya masih kuat menahan sakit Iya, enggak gitu. Padahal kan seharusnya harus habis minum dicabut obat itu ya pasien minum dokter. obat. Nah, Heeh. Kalau pasiennya masih kuat sih nggak apa-apa ya. Tapi yang ditakutkan atau kasihan itu kalau pasiennya udah dicabut, obat biusnya udah habis. Nah, itu baru kerasa oke. sakit gitu. Jadi itu untuk kasus-kasus yang memang khususkan ya dokter ya. Mm-mm. Kalau emang pasien benar-benar tidak ini mungkin puasanya bisa di skip dulu gitu ya dokter. Iya, Kalau iya. benar-benar mendesak ya Bener, dokter. Tapi iya. kalau nggak mendesak puasa tetap bisa dijaga ya dokter Siap. ya. Nah ini dokter ternyata kita ada pertanyaan nih dari teman-teman di Instagram nih dokter. Nah saya bacakan ya Ya. dokter. Nah gimana sih cara mengobati sariawan pada saat puasa dokter? Gini, untuk sariawan itu sendiri kita kita cari penyebabnya Oke. gitu. Kadang kan ada sariawan yang mungkin kita tertusuk duri kayak gitu. Kemudian ada sariawan yang berulang munculnya Oke. atau sariawan yang karena sering kita punya kebiasaan buat ngegigit-gigit Gigit gitu. Heeh. sekarang. Nah, kita cari itu penyebabnya apa gitu. Oke. Kalau memang sariawan tersebut karena trauma atau berupa tertusuk gitu, kita bisa aja kita berikan salep gitu, ada salepnya. Oke. Mm-mm. Salep yang memang berfungsi dioleskan pada sariawan tersebut. Salep itu nanti bekerja untuk mengurangi rasa nyeri gitu. Oh, yang sarang nyeri. Mm-mm. Selain itu kita juga bisa memberikan obat kumur untuk dipakai pasien untuk berkumur-kumur, dan yang pasti kita berikan vitamin karena kan dengan diberikan multivitamin tubuh kita itu menjadi lebih fit. Akhirnya sariawan itu bisa di kita sendiri gitu. Nyeri. Oke. Jadi untuk pencegahan dari pengobatan sariawan sendiri itu banyak macamnya ya dokter Mm-mm. ya. Jadi tidak bisa hanya satu aja gitu ya. Kadang kan kita sariawan di sini, aduh di bibir sariawan kayak gitu. Wah obatnya dikasih obat ini aja, ternyata nggak sembuh. Iya, Tapi kalau yang lain kok sembuh, kenapa? Gitu. Jadi kita tidak bisa ya dokter ya iya benar. menyamakan itu ya dokter. Jadi tujuannya kita untuk ke dokter gigi 6 bulan sekali itu ya dokter ya. Ya, jadi untuk makanya kita itu perlu pemeriksaan gigi 6 bulan sekali itu selain lihat kondisi kita, itu juga mencegah adanya eh, timbulnya karang gigi, mencegah gigi berlubang kita, kayak gitu kan memang hanya bisa diketahui oleh dokter gigi Oke. gitu. Buat sobat sehat RSPA jangan takut untuk periksa gigi ya, karena kita nggak tahu itu eh, Oke. masalahnya, mumpung masalahnya masih kecil bisa dicegah seperti itu. Oke, jadi kita nggak perlu takut ya dokter Mm-mm. dokter gigi ya Iya, dokter, karena tujuannya sendiri itu untuk pencegahan benar. dari penyakit ini lebih lanjut ya dokter. Jadi walaupun kita nggak kenapa-kenapa pun kita periksa juga nggak masalah ya dokter Benar. ya. Jadi untuk pencegahan gitu teman-teman. Nah ini dokter ada nggak pesan-pesan nih buat sobat sehat RSPA nih dokter, buat tips atau apa mungkin untuk
bekal kita nanti menjalani selama bulan suci Ramadan, Dok? Untuk bekal selama kita menjalani bulan Ramadan, untuk dari saya itu yang pasti eh, buru-buru masakan gigi kalian gitu loh. Mumpung Oke. Mau eh, belum puasa? ngomong belum puasa. Jadi syukur-syukur Oke. ada hal yang bisa dicegah gitu, bisa dilakukan tindakan gitu. Kemudian saat berpuasa jangan lupa perbanyak vitamin karena kan itu tadi bisa saja ketika kita eh, asupan vitamin kita rendah, nutrisi kita yang diperoleh kita berkurang, di situ imun kita turun, akhirnya timbulnya sariawan seperti Oke. itu. Oh, baik dokter, terima kasih. Ini dokter masih ada nggak mau yang disampaikan ke Sobat Sehat RSPA nih dokter? Eh, Pokoknya segera periksakan gigi kalian ke dokter gigi, sehat, puasa pun semangat. Oke, terima kasih banyak dokter Gigi Arif yang telah meluangkan waktunya nih untuk berbincang-bincang dengan Sobat Sehat RSPA. Nah, teman-teman, Sobat Sehat RSPA, nggak kerasa ya, kita sudah berbincang-bincang banyak nih dengan dokter Gigi Arif. Nah, sebelum acara ditutup nih ya, kita mau menyampaikan terima kasih buat teman-teman Sobat RSPA yang sudah melihat podcast kita siang hari ini. Jangan bosan ya buat dengerin podcast-podcast kita karena selanjutnya kita akan ada podcast-podcast yang lain dengan topik-topik yang lebih seru pastinya. Nah, sebelum kita tutup, uh, di sini saya Dr. Gigi Nabila dan di sebelah saya ada. Dokter Gigi Arif. Nah, bila ada sumur di ladang, bolehlah kita kumpul mandi. Bila foto kami dipajang lagi, kami siap untuk mengisi untuk selanjutnya. Sekian podcast dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.